Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dulur, sik tetep karo Pak D Bangga. Aku saiki lagi sobo pondok pesantren. Nah, salah sijine pondok pesantren sing enek ning nggone Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Nah, kaya apa dulur liputane anggonku sobo pondok ning Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang iki. Ayo disimak bareng-bareng aja nintini bareng Pak D Bangga ning JTP ya. Ayo didelok opo ae kegiatan di pondok pesantren iki ya. Secara historis, pesantren At-Tahdib dirintis pertama kali oleh Hadratus Sayyih Romo Kiai Haji Ihsan Mahin di Desa Payak Mundil, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada tahun 1958. Kemudian karena beberapa pertimbangan strategis, maka pada tahun 1960, pesantren At-Tahdib dipindah ke Dusun Grenggeng, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pembangunan pondok pesantren dimulai pada tahun 1962 dan hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pendirian pesantren At-Tahdib dilatar belakangi oleh niat tulus ikhlas Hadratus Sayyih Romo Kiai Haji Ihsan Mahin untuk menyebarkan ajaran agama Allah dan membantu para pencari ilmu Allah dengan tujuan menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pembangunan pesantren At-Tahdib dimulai dari 1962. Pada waktu itu yang pertama kali itu ada santri 22. Itu dari Surabaya, dari Solo, dari Pacitan. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Seiring perkembangan waktu, jumlah santri terus bertambah dan berkembang hingga memiliki elemen-elemen seperti masjid, tempat belajar, dan juga pondokan yang meskipun pada awalnya sangat sederhana. Kalau sekarang itu 1.200 dari seluruh Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jogja, DKI, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, itu sedaya eten. Iya. Banyak anak-anak yang belajar di pesantren At-Tahdib ini. Iya. Untuk terus mendukung kegiatan para santri, pembangunan infrastruktur terus dilakukan hingga saat ini, baik gedung untuk madrasah sanawiyah maupun madrasah ibtidaiyah. Bangunan yang sudah ada ini rencananya itu kan 3 tingkat. Siap. Tingkat yang pertama itu untuk perpustakaan. Tingkat yang kedua itu untuk
kamar para santri, tingkat yang ketiga untuk kamar para santri. Dan kemarin alhamdulillah telah bekerja sama dengan Kodim Jombang bersama-sama. Jadi kemarin itu ada sekitar 60 dari Kodim itu juga anggota itu ya. Enggak, anggota Kodim bekerja sama di sini ikut roan bareng-bareng itu. Iya. Dalam istilahnya itu karya bakti, karya bakti Kodim Jombang. Dan alhamdulillah mulai pagi sekitar jam 8 dimulai, selesai itu sampai Isya itu. Setelah maghrib terus sampai Isya itu baru selesai. Dan alhamdulillah ya bisa baik, terlaksana baik gitu. Sampai sekarang ini, dan nanti setelah ini dilanjutkan untuk lantai yang kedua dan lantai yang ketiga. Di bangunan yang tahap kedua, ini rencananya nanti diperuntukkan untuk anak-anak kecil, anak-anak yang tingkat SD itu. Kalau yang bangunan tadi itu untuk anak-anak yang besar, anak SMP ke atas, atau yang sudah besar-besar. Karena ingin sekarang mulai, ini akan dimulai ini menampung anak-anak kecil yang seusia SD itu. Karena melihat sekarang masyarakat itu banyak yang sibuk dengan kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, akhirnya anaknya mau diletakkan di mana? Lah kalau anaknya itu seusia SD, nanti diletakkan di sini, insya Allah dibina oleh para pengurus dan seterusnya, sehingga anaknya itu bisa ditangani dengan baik. Para santri di pesantren At-Tahdib yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini juga mendapatkan fasilitas berupa kamar-kamar atau pondokan yang memadai. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti mengaji atau kegiatan lainnya. Pesantren At-Tahdib ini, yang ini kelompok syafaat. Ini bangunan kompleks syafaat ini untuk kamar-kamar para santri. Jadi istirahatnya di sini. Adapun santri-santri yang belajar mengaji itu di sebelah itu. Di sebelah itu untuk mengaji, itu kelas-kelasan. Kelas 1, 2 sampai kelas 10 dan seterusnya. Itu nah, kegiatannya diantaranya ini suara saya mengaji itu pengajian Yasin. Jadi anak-anak pesantren At-Tahdib ini setelah sholat asar, setelah sholat asar itu diajak bersama-sama membaca surat Yasin itu. Di pesantren At-Tahdib sendiri, para santri dibina agar berakhlakul karimah dengan terus menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI. Anak-anak yang ada di pondok, rata-rata di pondok manapun itu yang terutama dibina adalah akhlaknya. Sehingga anak-anak dari pesantren At-Tahdib ini khususnya dibina akhlaknya bisa berakhlakul karimah, nah juga menjaga keutuhan bangsa, kerukunan, menjaga NKRI yang biasa sekarang disebut menjaga keutuhan itu. Karena itu semua kepentingan kita. Kalau negara kita tidak rukun, negara kita tidak baik, bagaimana kita bisa membangun? Dengan kerukunan semuanya itu, dengan menggunakan ilmunya, mereka dengan ilmunya otomatis ajaran dalam ilmunya itu juga mengajak kerukunan. Nah, kalau semuanya mengamalkan ilmunya, insya Allah Indonesia ini aman. Dengan adanya aman, maka pendidikan bisa maju, pendidikan maju, maka negara juga akan maju. Tidak hanya sekolah umum dan sekolah agama, para santri di pondok pesantren At-Tahdib ini juga diajari berbagai keahlian, baik keahlian di bidang pertanian maupun peternakan.
kegiatan para santri itu banyak sekali, Pak. Jadi para santri ini diciptakan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi anak yang ada di pesantren At-Tahdib ini ada yang sekolah umum, ada yang sekolah agama, hanya khusus agama saja, dan juga diajari praktek kerja lapangan. Di antaranya diajari untuk beternak ikan, untuk bertani, untuk berkebun, itu diajarkan di sini semua. Di sini itu ada peternak ikan bawal. Saya itu menjadi peternak ikan bawal. Ya, saya yang menetaskan di Jawa Timur itu baru saya yang menetaskan ikan bawal itu. Pondok sini nih Pondok sini, nggih. Iya. Nah, itu ya dijual untuk masyarakat, bibitnya itu untuk masyarakat. Nah, itu anak-anak semua itu diberi pelajaran tentang bagaimana cara memijahkan ikan bawal. Dan itu juga otomatis mendapat dukungan dan bantuan dari Dinas Perikanan. Salah satu potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren At-Tahdib ini adalah adanya kolam budidaya ikan bawal, di mana bibit-bibit ikan hasil budidaya pesantren ini pun dijual kepada masyarakat. Peternakan atau pemijahan ikan bawal, tadi saya katakan ada rumit. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah kolam. Niki kolam induk. Jadi khusus induk itu di sini. Setelah di sini nanti diambil, dimasukkan ke hatchery. Setelah di hatchery, di sana dipijahkan. Setelah memijah, ditetaskan. Setelah menetas, dibawa ke kolam pembesaran. Setelah di kolam pembesaran itu sekira 1 bulan, terus dijual bibit gitu ya, untuk masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di sini, sekitar sini itu tidak perlu jauh-jauh mengambil bibit di Bogor, di Jawa Tengah, karena makin banyak resikonya karena transportnya jauh. Nah, kalau di sini dekat, namun ya begitu, karena keterbatasan di sini masih kurang mencukupi. Untuk wilayah sini saja itu bibit itu kurang mencukupi. Siap. Tapi saya tetap berusaha ya semampunya. Peran para santri juga sangat besar dalam realisasi seluruh bangunan pesantren, pendidikan formal, dan unit-unit yang ada di bawahnya, karena mereka menanamkan amal jariah berupa tenaga untuk hal tersebut. Nah, harapannya itu kalau setelah pulang dari pondok, mereka sudah tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan karena sudah mempunyai keahlian. Dan bangunan-bangunan semacam ini itu ya rata-rata santri semua yang membangun itu. Jadi giliran per kamar diganti hari ini itu digilir. Jadi para santri itu ya pandai-pandai untuk nukang kayu itu pandai-pandai gitu. Sudah kebiasaan. Keberadaan pesantren At-Tahdib sekarang merupakan hasil dari sederetan usaha yang dirintis oleh Hadratus Sayyih Romo Kiai Haji Ihsan Mahin untuk mengabdikan ilmu kepada agama dan masyarakat, sehingga hingga saat ini mampu menghasilkan santriwan maupun santriwati yang mumpuni dan berkualitas. Harapan saya anak-anak yang ada di pesantren At-Tahdib ini tidak kalah dengan anak-anak yang di luar. Jadi mengikuti zaman, kebutuhan zaman sekarang membutuhkan anak yang intelek, membutuhkan anak yang ilmuwan dan bisa berguna bagi masyarakat secara umum tanpa pandang bulu. Satu bangsa, satu bahasa, semuanya itu bisa bermanfaat dengan ilmunya yang telah didapat di pesantren At-Tahdib ini yang bermacam-macam jurusan, ya baik agamanya maupun umumnya maupun teknologinya maupun ilmu sosialnya, semua juga diajarkan di pesantren At-Tahdib ini.
Pemirsa, kabar tadi menutup